kita sekali bantu orang akan berterima kasih. Bantu orang 2 kali, dia akan merasa bahwa bantuan kita bantuan yang berupa kewajiban. Bantu orang 3 kali, dia akan merasa bahwa tidak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kita. Ya, jadi kan selama ini kita tahu bahwa tinggalnya kan di satu kos. Jadi adalah rasa kemanusiaan kita yang tertera. Beliau ini sangat berjasa untuk di dunia seni Indonesia, sehingga saya kira harusnya kontribusi dia yang sudah begitu besar terhadap masyarakat, harusnya masyarakat mungkin makhluk hidup lainnya sedikitlah memperhatikan beliau. Jadi makanya kami bermaksud untuk menawarkan bahwa daripada kos, yuk tinggal ada satu rumah, harus siapin. Respon Mami Nunung seperti apa, Bang? Ya, dia ucapkan banyak terima kasih. Intinya mau dibicarakan dulu lah ke keluarganya. Gitu sih. Terus cerita Mami Nunung kan viral lagi nih soal pengakuan dia yang dulu ngebantu 50 orang keluarganya, tapi sekarang ketika dia susah nggak ada yang bantu. Seperti apa cerita itu? Ya, makanya itu yang saya bilang, bantuan itu kan bukan cuma hanya sebatas materi. Mami Nunung selain mengeluarkan materi untuk orang-orang yang dia bantu, tapi beliau ini juga membuat menghibur seluruh masyarakat Indonesia di zamannya. Sehingga jangan pernah kita lupakan itu. Harusnya kita tergeraklah hati kita sedikit untuk bagaimana, yuk kita sama-sama orang yang sudah banyak membuat kita itu sejenak bisa lupa dengan persoalan-persoalan kita yang semua misi menghibur kita dengan komedinya. Harusnya kita masyarakat juga mengingat jasa beliau dalam hal selebriti, dan harusnya juga bisa melakukan hal serupa yang membuat Mami Nunung mungkin saat ini jauh lebih nyaman. Setidaknya ada apresiasi buat dia. Ada kesedihan dari Mami Nunung yang akhirnya quote-nya viral juga nih, quote-nya yang ya kalau bisa jangan terlalu peduli sama orang, bahagiain diri sendiri dulu aja. Seperti itu, quote itu viral nih. Kalau menurut Bang Paulus sendiri seperti apa? Ya, memang itu poinnya. Jadi gini loh. Karena kekecewaannya itu saking gitu. Satu sisi begini, saya selalu sering bilang sama orang, kita sekali bantu orang akan berterima kasih. Bantu orang 2 kali, dia akan merasa bahwa bantuan kita itu adalah bantuan yang berupa kewajiban. Bantu orang 3 kali, dia akan merasa bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kita. Dan seterusnya, ketika kita sudah sering bantu orang, akhirnya apa? Orang tersebut akan merasakan bahwa bantuan kita adalah kewajiban. Bantuan kita menjadi satu-satunya, dan kita begitu stop, dia akan benci sama kita, dia akan memusuhi kita. Sehingga kita mau bantu orang pun ya lihat dia. Kita harus bantu orang pun harus lihat dia. Kadang-kadang ada orang yang tahu diri ketika dibantu, ada orang yang nggak tahu diri dibantu. Ada orang yang respect begitu kita bantu, merasa dirinya udah nggak peduli lagi sama orang lain, merasa bantuan kita itu adalah sepantasnya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi keputusannya Mami Nunung memberikan bantuan kepada keluarganya seperti apa? Ya, itu pilihannya dan beliau sebenarnya nggak mempersoalkan ketika dia bantu membuatkannya, karena itu beliau memang keinginan beliau, dan beliau juga tidak ada penyesalan itu. Cuman terkadang harusnya merenung juga, dia menunggu dia juga merenung. Kenapa dia sudah membantu orang sedemikian rupa, tapi feedback justru seperti dia tidak dipeduli hari ini. Itu yang sebenarnya menjadi satu rasa kesedihan. Dan itu juga pernah kita rasakan. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Kita bantu orang, sekalipun kita memang nggak mengharap kembali ya. Ketika kita memberikan ke orang, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu kan gitu. Kita memberikan ke orang harus ikhlas. Cuma yang jadi persoalan ketika kita bantu orang tersebut, kita terjadi sesuatu, dia nggak mau tahu, dia nggak peduli. Jadi hal-hal seperti itu akan membuat kita itu sedih sebenarnya. Lebih ke sedih aja, bukan penyesalan, tapi bagaimana kita itu merenung, meratapi kenapa sih orang-orang yang kita sudah bantuin memperlakukan saya begitu, tidak peduli sama saya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada salah di diri kita sehingga ketika kita bantu orang lalu orang tidak mau tahu?
Nah itu kan sebenarnya pertanyaan berikutnya. Maka hal itu akhirnya membuat kita itu berpikir lebih apa namanya, menyelami prasangka itu, akhirnya kita bersedih. Ujung-ujungnya ya penyesalan kan dijatuhin.